Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Nah, yang pertama adalah organ pernapasan, kemudian yang kedua adalah proses pernapasan manusia. Pernapasan manusia terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkeolus, alveolus. Berikut bisa diperhatikan untuk organ pernapasan beserta tempatnya yang sesuai dengan gambar. Yang pertama, lubang hidung. Yang kedua, rongga hidung. Yang ketiga, faring. Yang keempat, epiglotis. Yang selanjutnya, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkeolus, alveolus, pembuluh darah arteri, bronkiolus, alveolus, otot polos, pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, bronkiolus. Kita pelajari proses pernapasan manusia. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, udara mengalir ke faring. Yang ketiga, udara mengalir ke laring dan trakea. Yang keempat, udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Yang kelima, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Yang keenam, karbon dioksida mengalir ke bronkeolus dan bronkus. Yang ketujuh, karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Yang kedelapan, karbon dioksida mengalir ke faring. 9, karbon dioksida keluar melalui hidung. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita pelajari subtema yang kedua, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Materi yang akan kita pelajari adalah gangguan pernapasan pada manusia. Pentingnya kebersihan udara terhadap pernapasan. Ketika bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Berikut adalah penjelasan tentang faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkan.
Faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama adalah faktor fisik, disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Salah satunya adalah pada bayi yang lahir secara prematur, organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur belum sempurna. Oleh karena itu, bayi tersebut memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mengganggu proses pernapas kita. Kita dapat mengalami sesak napas, batuk, dan hidung tersumbat. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah. Itu semua bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas, sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak napas. Faktor penyebab gangguan pernapasan yang pertama, faktor fisik, contohnya cacat bawaan, kelainan organ pernapasan. Kemudian faktor penyakit, contohnya ada asma, influenza, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan, itu disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah. Selanjutnya, upaya membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat udara di lingkungan rumah terasa segar. Di antaranya adalah: 1. Melengkapi rumah dengan ventilasi. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, menanam tanaman di lingkungan rumah. Nah, selanjutnya penyakit pada organ pernapasan. Yang pertama, asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, atau kelelahan. Gejalanya dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan pemberian inhaler. Yang kedua, flu.
Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga, bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keempat, tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala, membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatan, minum obat sesuai resep dokter dan mengkonsumsi makan dan minuman yang bersih. Yang kelima, pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkeolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus atau jamur. Gejala, batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan, minum obat sesuai resep dokter. Penyakit pada organ pernapasan. Yang keenam, emfisema. Kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkeolus dan alveolus. Gejala, sesak napas yang hebat. Penyebab, polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Yang ketiga, pengobatan, meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Tujuh, kanker paru-paru. Pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejalanya, batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, nyeri dada. Penyebab, zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan, kemoterapi, dan radioterapi. Delapan, tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya, napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebab, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, cara mencegah penyakit pada organ pernapasan, kita dapat melakukan berbagai cara agar terhindar dari penyakit organ pernapasan. Yang pertama, membiasakan diri hidup bersih dan sehat, melindungi diri dari udara tercemar, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.